Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kita atau kami berdua masih sempat untuk melaksanakan video dalam hal ini, apalagi besok sudah kita sama-sama akan melaksanakan sholat Idul Fitri dan tentunya harus dirubah aja. Nah, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar baginda Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari lembah kenistaan menuju bukit kemuliaan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait hasil analisis proposal studi kelayakan bisnis kami dengan objek yang kami tentukan terlebih dahulu sebelumnya dan telah kami susun dalam bentuk proposal. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membuat video yang kemudian membahas atau menguraikan terkait isi-isi dari proposal itu sendiri. Nah, pertama saudara saya Tri Ahyar. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Muhammad Raden. Kemudian nama saya Tri Ahyar, stambuk C201 17354. Oh iya, mohon maaf saya lupa stambuk saya C201 17002. Kami merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Tadulako. Nah, dalam hal ini kami akan mengawali video dengan menjelaskan apa yang melatar belakangi. Nah, untuk itu saya kira saudara saya akan menjelaskan melatar belakangi sehingga terbentuknya usaha ini. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini teman-teman, kita masuk ke objek proposal yang kita susun, yaitu Emera Coffee. Emera Coffee ini merupakan salah satu kedai shop yang ada di Kota Palu. Latar belakang kenapa kemudian sampai berdirinya kedai kopi ini, mungkin usaha ini hadir karena dilatar belakangi oleh keresahan atas peran pemuda yang terlena dengan janji-janji pemerintah terkait penyediaan lapangan kerja. Nah, sehingga kemudian jawaban dari kecewaan terhadap pemerintah dengan janji-janjinya yang setiap tahunnya banyak mahasiswa-mahasiswa yang resmi mendapatkan gelar sarjana. Dalam hal ini artinya maka akan semakin banyak pula masyarakat Indonesia yang akan mengharapkan mendapat pekerjaan itu sendiri. Nah, dalam hal ini pemilik usaha berharap agar usaha ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan mampu menstimulan kita semua agar kemudian menunggu hadirnya lapangan pekerjaan dengan tetapi bercobalah dengan berwirausaha terlebih dahulu. Kemudian Emera Coffee ini juga mengambil jenis kopi. Yang pertama itu Arabica, kemudian Robusta yang berasal dari berbagai daerah. Ada yang berasal dari daerah Kulawi di Palu, Sigi, ada juga yang dari Toli-Toli. Kemudian di daerah Napu, Poso. Olehnya sudah barang tentu, banyak pula varian rasa yang ditawarkan dari Emera Coffee ini. Selain itu juga Emera Coffee juga melihat dari segi dekorasi tempat, ataupun kami melihat dari segi dekorasinya, tempat Emera Coffee ini begitu menarik. Kenapa kemudian? Karena mulai dari adanya perpustakaan mini, disimpannya buku-buku yang diisi dengan berbagai jenis buku. Karena konsep usaha ini untuk merangkul semua kalangan, mulai dari orang tua, pekerja, mahasiswa, dan yang lainnya bisa berkumpul untuk bersua di Emera Coffee. Kemudian profil usaha, nama Emera Coffee, kemudian tempatnya itu di SEE Vape Untat. SEE itu sendiri merupakan zona eksklusif ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tadulako yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palu. Itu tadi kenapa kemudian yang melatar belakangi sampai berdirinya usaha tersebut. Nah, kemudian
saya akan lanjutkan dengan menjelaskan terkait rencana strategis yang dilakukan oleh Emera Coffee dalam hal ini proses berjalannya usaha tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini hampir di semua daerah usaha coffee shop tentunya telah menjamur, selain karena kopi hampir menjadi kebutuhan sebagai konsumsi pagi. Nah, sehingga pemilik Emera Coffee ini berinisiatif melihat dari kecenderungan orang-orang ini ketika memilih perkumpulan yang terdapat fasilitas memadai di dalamnya. Nah, semisal wifi, buku tentunya bagi mahasiswa, karena ketika berkumpul orang-orang akan minat ketika ada buku dan apalagi ada wifi. Nah, tempat usaha ini juga mempunyai cukup kebutuhan yang dimaksud di atas. Dalam hal ini bagian yang paling strategis adalah orientasi kedai kopi ini senang menjadi tempat diskusi ketika melaksanakan rapat-rapat bagi mahasiswa atau seluruh pemuda-pemuda yang ingin melaksanakan kegiatan boleh jadi berkumpul di kedai kopi ini untuk melaksanakan rapat internal maupun eksternal dan lain sebagainya. Dan hampir di setiap bulannya kedai ini juga membuat event-event atau perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan atau mungkin kegiatan diskusi online seperti saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang condong membahas isu-isu kekinian, namun dikemas dalam bentuk yang lebih milenial. Nah, sehingga pengunjung atau pelanggan di kedai kopi ini dan saya pun dan saudara saya ini sering artinya membeli dan nongkrong di tempat tersebut, sehingga kami berniat untuk lebih mendalami. Nah, terkait membahas isu-isu kekinian tadi yang dikemas dalam bentuk yang lebih milenial karena mampu untuk menunjang minat pelanggan di kedai kopi itu selalu merasakan hal-hal yang berbeda dan memberikan kesan tersendiri tanpa menghilangkan dari karakter kopi tersebut. Sederhananya begini, jika teman-teman telah banyak menemukan kedai kopi di Kota Palu misalnya, jika kalian telah banyak menemukan kedai kopi di Kota Palu, tentu kalian hanya menemukan beberapa kedai kopi yang berorientasi pada diskusi tanpa kopi bagai sayur tanpa garam. Nah, disitulah teman-teman akan menemukan di kedai kopi yang saya sebutkan tadi. Nah, kami ingin sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan pada aspek pemasaran. Nah, pertama saya akan berikan poin pertama yaitu produk yang akan dijelaskan oleh Saudara Tri Ahyar. Baik, dalam hal ini aspek pemasaran yang dimaksud adalah kalau biasa kita dengar kalau kita mendapatkan materi di ruang-ruang kelas yang disampaikan oleh Bapak dosen, biasa kita kenal aspek pemasaran ini ada 4, produk, kemudian promosi, place, tempat, kemudian proses. Namun dalam hal ini kita menyusun ada 7. Jadi 7P. Baik, produk, berbicara soal startup selalu ada kaitannya dengan sebuah usaha rintisan, baik yang menjual produk ataupun menjual jasa. Nah, output dalam bentuk produk dan jasa inilah yang kemudian dijadikan sumber pemasukan. Oleh karenanya konsep produk yang ditawarkan harus menarik untuk calon konsumen. Sebuah produk akan mudah sekali dipasarkan dan laris apabila merupakan sebuah terobosan baru ataupun dalam hal ini gebrakan baru yang dikeluarkan dari owner ataupun karyawan coffee shop. Kemudian Emera Coffee hadir dengan berbagai produk lewat berbagai varian rasa, kopi dan non kopi. Misalnya kopi, varian rasanya itu ada espresso, kemudian americano, Vietnam drip, V60, bonbon, dan sweet coffee. Sedangkan yang non coffee di Emera Coffee ada dijual produk misalnya Thai tea, kemudian green tea, ada vanilla, coklat, kemudian taro.
Nah, masuk ke poin kedua yaitu price. Price ini harga produk yang ditawarkan Emera Coffee untuk konsumen bisa dibilang terjangkau bagi kalangan mahasiswa. Range harga yang ditawarkan berkisar 10.000 sampai 15.000. Nah, kemudian poin ketiga dalam aspek pemasaran ini tentunya tidak lepas dari promosi. Nah, promosi ini penting. Artinya Emera Coffee selalu semaksimal mungkin untuk melakukan segala promosi baik online maupun offline. Nah, dalam hal apa? Untuk memaksimalkan pemasaran online tentunya. Emera menggunakan media sosial berupa Instagram, WhatsApp. Pada promosi offline, MRA melakukan promosi buy one get one. Nah, dan menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi kemahasiswaan. Contohnya seperti melakukan penggalangan dana, misalnya bazar. pembuatan bazar dan lain sebagainya. Ya, dan yang keempat yaitu people. Nah, MRA Coffee memiliki jumlah karyawan sebanyak 5 orang. Dalam hal ini perekrutan SDM-nya MRA Coffee lebih memiliki karyawan yang berasal dari kalangan mahasiswa seperti kami berdua ini. Kemudian place. Place yang sering kita dengar adalah tempat atau lokasi. Sedangkan lokasi MRA Coffee berada di zona ekonomi eksklusif yang saya katakan di awal adalah Z atau SEE, zona eksklusif ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, yang kemudian difasilitasi oleh pihak birokrasi kampus. Kemudian proses dalam pembuatan produk di Emera Coffee telah menggunakan berbagai alat-alat mesin kopi sehingga dalam pembuatan dan pengemasan tidak begitu rumit. Untuk label Emera Coffee sendiri ada tiap-tiap gelas kopi, telah ada disediakan di tiap-tiap gelas kopi untuk label. Adapun distributor Emera Coffee berasal dari berbagai daerah dengan memperhatikan kualitas utama dari produk, lalu melakukan pembayaran. Kemudian physical evidence. Di physical evidence ini Emera Coffee dapat dilihat di zona eksklusif ekonomi FEB Unpad. Bisa juga dilihat melalui Instagram. Kalau sekarang ini kan kita kan termasuk zaman-zaman milenial atau kita masuk di 4.0. Kalau di Instagram itu ada @emeracoffee.id. Ya, bisa sebagai bentuk bisa di-follow ya. Sebagai bentuk fisik usaha. Nah, jadi demikian yang bisa kami sampaikan terkait hasil proposal studi kelayakan bisnis kami dalam hal ini aspek pemasarannya. Di lain waktu kami akan mencoba untuk menjelaskan kembali terkait segala aspek yang tentunya mencakup dalam hal ini pada saat menyusun proposal studi kelayakan bisnis lainnya. Nah, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.